Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya berdiri di depan gereja di Lourdes, tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette Soebirus. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya, kembali lagi bisa menghadap Bunda Maria. Tadi malam terjadi tradisi yang biasa dilakukan hampir setiap hari, saya kira setiap hari, mengadakan perarakan lilin, perarakan Bunda Maria. Dan rupanya itu adalah pesan Bunda Maria kepada Bernadette Soebirus agar diadakan perarakan patung Bunda Maria. Tujuannya adalah supaya bersama-sama berdoa. Dan tadi malam saya merasakan sentuhan rohani yang luar biasa. Mengapa? Karena begitu banyak orang datang dari berbagai negara. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Afrika, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Filipina, dari seluruh dunia ada. Berbagai macam bahasa. Dan mereka datang menghadap pada ibu yang sama. Bunda Maria menjadi ibu kita semua. Dan kemudian diadakan perarakan mengarak Bunda Maria sesuai dengan pesannya. Dan berarti perarakan ini sudah berlangsung lebih dari 150 tahun dan masih berlangsung. Dan ketika perarakan berlangsung sungguh syahdu dan dahsyat, dan kemudian muncul di dalam hati saya sebuah bisikan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, ketika masih ada begitu banyak orang yang menuruti apa pesan Bunda Maria, maka dunia masih bisa diselamatkan. Ketika anak-anak masih mengarak Bunda Maria, Bunda kita bersama, maka kesatuan ada. Maka tadi malam juga intensinya adalah untuk keselamatan dunia ini, untuk perdamaian dunia. Supaya orang, entah antar pribadi, tidak berselisih tapi berdamai. Di dalam keluarga tidak bertengkar tetapi berdamai. Di dalam sebuah masyarakat tidak saling berlawanan tetapi bersatu dalam damai. Juga antar negara ada kedamaian sehingga kita maju bersama karena kita mempunyai ibu yang sama, Bunda Maria yang selalu ada di surga mendoakan kita semua. Dan saya percaya bahwa pesan Bunda Maria di Lourdes ini adalah pesan dari surga. Karena pada waktu itu Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai akulah Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Padahal dogma Maria dikandung tanpa noda dosa baru diputuskan di Roma dalam konsili. Para imam pun belum tahu, tetapi Bernadette Soebirus, anak desa itu yang tidak sekolah, sudah tahu bahwa dialah Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Bukan karena keputusan konsili, bukan karena sidang teologis, tetapi karena Bunda sendiri dari surga datang menyatakan dirinya sebagai Maria Immaculata, Bunda yang tanpa noda dosa. Dan itulah salah satu pesan bahwa ajaran gereja, dogma-dogmanya memang ajaran dari surga, bukan ajaran manusiawi belaka. Dan dari sinilah kita diminta untuk juga menuruti bukan hanya ajaran-ajaran yang sampai dari mulut Bunda Maria, tetapi seluruh ajaran gereja yang dinyatakan sebagai kebenaran, yang menuntun kita kepada keselamatan. Karena itu saudara-saudari terkasih, saya berharap Anda semua makin mencintai Tuhan Yesus, makin mencintai Bunda Maria, makin mencintai sesama. Jalan keselamatan kita adalah jalan cinta, dan cinta yang paling nyata adalah jalan korban. Ketika kita mengasihi, ujung-ujungnya akan berkorban. Karena setiap cinta akan berevolusi menjadi korban. Dan cinta yang sempurna adalah cinta yang memberikan segala-galanya dalam diam, termasuk ketika harus disalahpahami bahwa kita tidak mencintai. Itulah cinta yang sempurna. Cinta Yesus yang dalam diam menuju ke Kalvari, menyerahkan nyawanya bagi semua orang, termasuk mereka yang menyerukan, salibkanlah dia. Dan itulah yang menyelamatkan, itulah jalan kita. Tuhan Yesus berpesan kepada kita supaya kita memikul salib kita, menyangkal diri dan mengikuti Tuhan Yesus.
Bunda Maria menjadi teladan iman kita yang pertama. Karena Bunda Maria menyangkal dirinya. Dia mempunyai rencana dengan Santo Yosef. Tetapi ketika dia harus mengandung putra Allah, Bunda Maria menyangkal dirinya dan menyatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu adalah teladan iman kita. Dan kemudian juga Bunda Maria membuka tangannya lebar-lebar. Ketika putra satu-satunya yang dikandung dan dilahirkan harus memanggul salib dan wafat di kayu salib. Dan dia menerima di dalam pangkuannya dengan keikhlasan, seperti tangan terbuka. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itulah teladan iman kita semua. Maka saya mengajak Anda dari tempat suci ini, dari Gua Maria di Lourdes ini, di Lourdes, agar kita semua meneladan Bunda Maria, mempunyai iman yang penuh, mengasihi Tuhan Yesus, makin mengandalkan Tuhan, makin mempercayai Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Karena jalan keselamatan kita adalah jalan kasih, dan kasih yang nyata adalah jalan salib, jalan korban, cinta dalam diam. Anda bisa karena Tuhan membuat Anda bisa. Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu dan Anda sangat dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.